Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Eh, Materi yang terbaru ini akan membahas tentang pengurutan data. Nah, konsep dasarnya kita menggunakan array. Ya, oke. Eh, Mungkin di kita atau di keseharian kita sering mendengar istilah diurut ya, pengurutan atau sorting bahasa bahasa Inggrisnya. Proses pengurutan. Misalkan contoh, kita punya punya data, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita punya data, ada siswa atau mahasiswa yang tinggi badannya bervariasi dalam satu kelas, terus kita urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah berat badan ataupun tinggi badannya. Kemudian kita punya uang banyak di dompet, kita urutkan dari uang yang nilai nominalnya tertinggi sampai nilai nominalnya terkecil atau sebaliknya terkecil seperti itu. Nah, konsep dasar sorting ini kalau di data khusus untuk mengurutkan data itu paling sering digunakan hampir di semua bahasa pemrograman, di semua sistem informasi atau semua aplikasi yang kita buat ya. Mungkin nanti pada saat kalian belajar di semester atas di pemrograman yang lain, mungkin konsep-konsep ini tidak banyak kebahas apa? Tidak banyak dibahas lagi secara algoritma, secara mendetail. Tapi ini adalah menjadi dasar untuk memahami ya, memahami bahwa pengurutan data ini menjadi satu hal yang penting seperti itu. Nah, di slide awal ini ada 4 hal yang perlu kalian pahami tentang sorting ini. Yang pertama, kita akan menggunakan array. Ya, nah, bagaimana caranya? Baca lagi ya slide sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Apa sih array? Bagaimana cara bikinnya? Bagaimana konsep dasarnya? Nah, secara umum, array ini adalah variabel juga yang mempunyai struktur data yang sama. Dia bisa menyimpan sekumpulan data, ya, tapi tipenya seragam. Ya, istilahnya dalam satu kotak, kita punya laci-laci di dalam kotak itu. Nah, masing-masing isinya itu punya keseragaman, ya, keseragaman tipe. Misalkan tipe data, kemudian bisa juga misalkan warna-warna, ada segala macam seperti itu. Nah, untuk membaca data itu, maka gunakan indeks, ya, indeksnya. Awas ya, perhatikan. Ada isi data array dan ada indeks array-nya. Ya. Kemudian indeks array itu berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau saya mengambil indeks kelima, berarti pada data kelima, berapakah isinya? Nah, seperti itu. Itu konsep dasar ya. Nanti sama seperti itu di sorting. Kita mau mengurutkan, kita mau memindahkan data yang pada indeks keberapa dengan indeks keberapa. Seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, ada istilahnya swap. Bukan swap COVID ya. Ini swap pakai P. Pertukaran dua nilai. Ya, ini ada prosedurnya. Ya, prosedurnya. Logika dasarnya adalah gini. Kalau saya punya dua buah variabel, katakanlah variabel A dan variabel B, misalkan ya. Katakanlah saya punya variabel A dan variabel B. Ya, ntar saya coba select dulu. Oke. Jika saya punya variabel A dan variabel B, katakanlah A. Oke, saya punya variabel A. Saya punya variabel A. Ini oke, ini pakainya ya. Kalau kita punya variabel A sama dengan 2, variabel B isinya adalah 7. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nilai A nanti bisa sama dengan 7 dan B sama dengan 2. Awalnya kan ini, awalnya. Ya.
Akhirnya ini yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai istilahnya swap. Ya, swap ini macam-macam ya. Ada yang pakai T, special weapon nantinya, ya, Amerika. Kalau pakai B, swapnya COVID. Tapi kalau P, dia bertukar data. Ya, hati-hati dengan ini, bertukar. Nah, bagaimana cara menukarnya? Istilahnya, kalau saya punya gelas A, isinya adalah kopi, gelas B isinya adalah susu, bagaimana cara menukar dua buah gelas itu? Maka kita butuhkan variabel gelas ketiga kan? Ya, nah isi yang A ini pindahkan ke C, jadi 7, kosong kan ininya. Ini pindahkan ke A, baru nanti ini pindahkan ke sini. Ya, nah itu istilahnya tuh. Nah ini prosedurnya ini. Tem itu C tadi, gelas ke C diisi A. Gelas A-nya kan kosong berarti kan? Gelas A kita isi B, gelas A-nya ini tadi kita isi B, gelas B-nya kita isi dari tem. Ini namanya swap. Ini nanti di dalam apa? Sorting ya akan sering ketemu swap. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur dan fungsi. Mau tidak mau prosedur-prosedur yang ada di dalam di dalam sorting ini akan kita pakai. Setiap metode pengurutan data yang ada itu nanti akan menggunakan prosedur dan menggunakan fungsi. Jadi kalian harus tetap mempelajari prosedur dan fungsi. Satu, array penting. Kedua, bagaimana logik untuk pertukaran data. Terus yang ketiga adalah prosedur dan fungsi. Ya, apa itu prosedur dan fungsi? Coba baca slide berikutnya, slide-slide selanjutnya ya, slide yang sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah konsep. Kalau kita mengurutkan data itu ada dua yang kita inginkan. Kalau nggak diurutkan dari besar ke kecil, atau dari kecil ke besar. Satu, ini. Kedua, ini. Dan yang penting lagi adalah mengurutkan itu ada dua. Satu, mengurutkan data dalam bentuk numerik. Ya. Atau yang kedua, data dalam bentuk huruf, kalimat, atau string, data string. Kata, dalam bentuk kata. Nah ini, ya kita akan lihat nanti ke depan seperti apa. Ya, oke. Ini konsep dasar ya. Pertama array, kedua swapping untuk pertukaran, ketiga adalah prosedur dan fungsi, terus konsepnya mau diurutkan kemana? Besar kecil, kecil ke besar. Hasilnya akan berubah, akan berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian adalah sorting ini sendiri apa? Ya, sorting itu tadi saya sampaikan bahwa kita mengurutkan data. Ya, bisa dalam bentuk numerik atau dalam bentuk karakter. Ya. Hasilnya bisa terurut naik atau terurut turun, ascending atau descending. Kalau di Excel, Microsoft Excel, ya spreadsheet itu ada A ke Z, ya seperti itu. Ada atau Z ke A. Ya, gitu. Ya, kita tinggal milih. Ya, bisa A ke Z atau Z ke A. Ini ascending atau descending. Biasanya kalau di Excel tulisannya gini dia A, Z. Berarti dari A ke Z, berarti dari kecil ke besar. Atau dari Z ke A. Ya, pernah pakai ya? Oke. Nah, konsep pengurutan ini adalah proses menyusun kembali ya data-data yang sebelumnya telah disusun dengan pola tertentu, hasilnya akan teratur dan menurut aturan yang kita inginkan. Contoh misalkan, kita nginputkan datanya sembarangan ini. Tidak terurut. 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 1, 0. Atau 10 ini ya. Nah, kemudian kita lakukan pengurutan secara ascending dari kecil ke besar. Hasilnya jadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Atau diurutkan secara descending dari besar ke kecil.
seperti ini. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam metode sorting ini adalah bagaimana mengurutkan data yang acak ini ya menjadi beberapa model ya, ascending atau descending. Oke, paham ya maksud dasarnya ya? Oke. Kemudian metode-metode di dalam sorting ini ada banyak ya, banyak banget ini. Ada yang namanya mengurutkan data didasarkan pada perbandingan, membandingkan antara satu data dengan data lain. Ya. Jadi dibandingkan, namanya perbandingan ya, comparison based sorting ya, pengurutan yang didasarkan pada perbandingan. Namanya adalah bubble sort ya, atau exchange sort ya, exchange sort. Kemudian ada juga yang pengurutan yang didasarkan pada prioritas, priority queue sorting method. Kita mau memberikan prioritas mana pada data-data tadi? Ya, yang mana yang harus diurutkan terlebih dahulu? Nah, ada namanya selection sort, heap sort. Jadi ada yang didasarkan pada perbandingan, ada bubble sort dan exchange sort. Ada yang didasarkan pada prioritas. Ya. Ada yang ketiga dengan namanya penyisipan dan penjagaan terurut, insertion, disisipkan, atau tree sort, insert and keep sorted method. Kemudian bisa juga ada pengurutan yang didasarkan pada pembagian dan penguasaan, divided and conquer method, quick sort, merge sort. Pembagian ini menarik ini, pembagian datanya dibagi terus diurutkan, terus terakhir digabungkan. Ada namanya quick sort dan merge sort. Terakhir adalah pengurutan yang berkurang menurun, diminishing increment sort method, cell sort. Nah, nanti kita akan pelajari metode-metode ini. Ya, ini sebenarnya algoritmanya sudah ada. Tapi yang penting di dalam metode pengurutan data ini, pertama adalah bagaimana cara memakainya, kedua cara memahaminya. Ya, nanti kalau sudah paham bisa lakukan sendiri caranya. Ya, seperti itu proses yang diinginkan. Ya, nah kita akan bahas nggak semuanya di dalam pertemuan kita ini. Mungkin 3 sampai 4 pertemuan kita akan bahas tentang sorting. Mungkin 3 maksimum ya, 3 sampai 3 materi akan kita bahas tentang sorting. Ya. Oke, yang terutama yang akan dibahas itu adalah materi yang metode yang warna merah ini nih yang saya tandain, bubble sort, exchange sort, selection sort, insertion sort. Ya. Jadi kalau waktunya memungkinkan dan kalian lebih cepat pemahamannya, kita bisa bahas semua ini. Ya, menarik di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang bubble sort-nya yang pertama. Ya, hari ini saya akan fokus kepada konsep ya, konsep dasar bubble sort. Jadi kita belum bahas programnya dulu, implementasi. Saya mau bahas konsep pemahamannya dulu tentang bubble sort. Bubble sort itu paling mudah, paling gampang sekali. Ingat tadi konsep dasarnya dia adalah perbandingan, membandingkan. Ya, dinamakan bubble karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat. Jadi berpindah dari satu angkanya berpindah dari angka yang pertama ke kedua, ketiga dan seterusnya atau berpindah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Nah, bubble sort ini akan mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen. Nah, ingat ya kata kuncinya tadi perbandingan. Jadi dia membandingkan elemen yang ada saat ini dengan elemen berikutnya. Mana yang mau kita ambil? Ya, seperti itu. Maka konsep dasarnya tadi ingat di awal tadi. Ada array, ada swap, pertukaran dua nilai, ada prosedur. Nah, semuanya ini akan diimplementasikan nanti pada saat di program dengan menggunakan 3 itu. Oke, sekarang kita pahami konsepnya dulu ya. Oke. Nah, bubble sort kalau kita mengurutkannya secara ascending itu dari kecil ke besar ya. Ya. Konsepnya adalah kalau dia menemukan elemen datanya itu lebih besar dari yang sebelumnya, elemen berikutnya, maka kedua elemen itu ditukar. Maka yang posisi
paling kecilnya ada di sebelah kiri, ya, di kiri saya ya artinya ya, sebelah sini, ya. Tapi jika dia yang lebih besar, dia terus berturun. Nah, ini namanya elemen pertukaran atau perbandingan. Jadi dibandingkan, kemudian ditukar. Dibandingkan, diswap antara dua data itu. Nanti lama-lama akan terurut. Seperti itu. Sebaliknya kalau proses pengurutannya dilakukan dengan descending, kalau dia ketemu elemennya yang paling kecil dari elemen berikutnya, maka keduanya ditukar. Ya, maka ketemu yang paling besar dulu, descending, sampai yang paling kecil. Nah, kalau kita perhatikan dari dua ini, konsepnya pertama adalah perbandingan. Ya, nah kalau kita mau membandingkan antara dua buah data, maka kita gunakan simbol apa? Kita gunakan simbol lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau perbandingan itu, ya, perbandingan itu pasti menggunakan dua simbol. Ya, simbol-simbol perbandingan. Nah, jadi untuk di dalam pengurutan itu kalau tidak lebih besar, lebih kecil. Ada lagi ya sama dengan. Tapi ini jarang digunakan ini. Kalau dia sama otomatis akan tetap hasilnya seperti itu. Tapi yang ini yang kita pakai. Ya, lebih besarkah atau lebih kecilkah? Nah, masuknya ke sini. Ascending atau descending. Kalau dia ascending, maka kalau dia lebih besar dari ini, maka pindah posisinya. Maka simbol ascending ini nanti lebih besar yang dipakai. Kalau kita butuh yang lebih kecil, maka kita pakai descending. Itu lebih kecil. Algoritma ini nanti seolah-olah menggeser satu elemen ke elemen berikutnya. Jadi nanti seolah-olah dia bergeser satu pindah ke misalkan 2 3 nih. Misalkan kita mau dari yang besar ke kecil ya. Nah, ini seolah-olah bergeser dari 3 jadi nanti 2 jadi 1. Seperti itu. Ya. Tergantung pengurutannya mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya. Nah, ketika proses selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses terus sampai dengan sebanyak n-1. Kapan berhentinya? Berhenti ketika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi nanti di dalam prosedur bubble sort itu akan ada selain perbandingan, pertukaran, kemudian akan ada juga proses pemeriksaan looping di dalamnya. Ya, ada array. Seperti itu. Oke, contoh misalkan gini ya, ilustrasinya. Saya punya sekumpulan data acak ini. Ada berapa indeks array-nya? Oke, kita mulai dari 1 berarti ada 6. Ya. Indeks ke 1 itu diisi dengan angka 12. Indeks kedua 6, indeks ketiga 22, keempat 14, kelima 8, dan ke 6-nya 17. Ini belum urut ya. Belum terurut ini. Belum terurut. Ya. Oke. Kemudian proses pertama adalah ya, kita ulangi prosesnya. Dia ngecek satu-satu. Kita katakanlah ngeceknya mungkin dari yang kecil dulu nih kita lihat. Nah, dari depan. Ya, dari 12. Ingat, 12 dengan 6. Apakah 12 ini ya dibandingkan dua ini lebih besar dari 6? Ya, seperti itu. Kalau tidak, ya berarti tetap. Kalau iya, kalau besar tetap. Kalau dia lebih kecil tukar posisinya. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi dicek apakah bilangan ini 12 ini lebih besar dari 6 atau bisa lebih kecil kalau kita mau yang paling kecil. Apakah 12 ini lebih kecil dari 6? Iya, maka tukar posisinya. Kemudian pindah ke posisi yang kedua. 12 bandingkan dengan 22. Apakah lebih kecil? Iya, tetap. Terus 22 dengan 14. Bandingkan lagi. Tukar posisinya kalau dia lebih kecil. 22 dengan 8.
Iya, lebih kecil, tukar posisinya. 22 dengan 17. Bandingin lagi hasilnya. Kalau dia lebih kecil, tukar posisinya. Oke. Tak selesai. Ini satu proses. Ya, jadi satu proses itu adalah yang dikatakan satu proses adalah proses membandingkan dari data awal sampai data akhir itu dilakukan proses perbandingan dan pertukaran. Ya. Nah, data akhir dari proses pertama ini akan menjadi data awal untuk proses kedua. Bandingin lagi. 6 dengan 12 lagi. Kalau dia lebih kecil, tukar posisinya. Kalau tidak, tetap. Gitu. Ya. 12 dengan 14. Kebetulan 12 lebih kecil dan 14 tetap. 14 dengan 8. Sama, tukar posisinya. 14 dengan 17. Tidak. Tetap lebih kecil ya. Seperti itu. 17 dengan 22 tetap seperti itu. Ini proses kedua. Ya. Dan akan menjadi inputan untuk proses berikutnya. Nah, ya. Proses berikutnya kan ini itu. Oke. Bandingin lagi. 6 dengan 12. Ya. Tetap. 12 dengan 8. Tukar posisinya. 12 dengan 14 tetap. 14 dengan 17 tetap. 17 dengan 12 tetap. Ya. Terus ini akan menjadi output atau menjadi input untuk proses berikutnya. Bandingin lagi. Ya. Tetap. Oke. Oke. Ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ada berapa proses di situ? Ya, ada berapa proses tadi? Kalau kita lihat 1, 2, lihat jumlah array-nya itu. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Ya. Ada 4. Ya. Oke. Nah, 4. Harusnya satu kali lagi dia. Nah, dari 4 ini artinya kita terus bisa lakukan proses perulangan itu sebanyak n-1 kali. Ya, n-1 kali proses untuk membandingkan datanya ini. Jadi walaupun dia sudah terurut pada proses keempat, proses kelima tetap dikerjakan lagi sekali lagi, sudah terurut. Nah, ini yang dinamakan proses bubble sort. Jadi di konsep dasar dari bubble sort tadi, 1, lakukan perbandingan. 2, data disimpan dalam bentuk array. 3, lakukan pertukaran sesuai dengan kondisi. Apakah lebih besar yang diinginkan, apakah lebih kecil yang diinginkan. Lakukan prosesnya sebanyak n-1 kali. Seperti itu. Nah, ilustrasi lainnya nih. Proses pertama. Ya, saya punya sekumpulan data 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, ini belum urut ya. Belum urut. Kita mau hasil akhirnya nanti adalah dari yang kecil ke yang terbesar, tapi dia mulai dari indeks dari belakang mulainya. Ini pembacaannya dari posisi yang ke belakang, posisi yang di belakang. Yang pertama adalah 2 dengan 8 dibandingkan. Ya, 2 dengan 8 kita bandingkan. Ya, ternyata 2 lebih kecil dari 8. Tukar posisinya. Yang kotak warna kuning ya, yang warna merah sih sebelah sini. Oke, ini proses pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 bandingkan dengan yang ketiga. Karena ini kan udah tertukar, maka yang indeks ini bandingkan dengan yang ketiga. Lebih kecil, tukar posisinya. Bandingin lagi dengan 15, tukar posisinya. Bandingin lagi dengan 10, tukar posisinya. Banding lagi dengan 10 dengan 22 karena dia lebih kecil ada di sini. Ini 2 ini yang paling kecilnya berarti ada di ujung. Jadi sebenarnya proses pertama ini adalah mencari dari sekumpulan data yang ada ini yang paling kecilnya ada di mana. Ya. Coba kalau kita lihat bandingan yang ini tadi. Ya, kita lihat di sini datanya. Nah, ini kan data dari 6 12 ini kan yang paling kecil kan 6. Maka dicari dulu yang paling kecilnya yang pertama kali yang ditampilkan. Kita tampilkan di situ, ya. Jadi yang paling kecil pertama udah dapat nih 2 angkanya. Ya. Oke. Kemudian yang ini, yang output ini akan menjadi input untuk proses kedua.
Ya, 2, 22, 10, 15, 38. Mulai lagi dari yang paling belakang lagi. Bandingin lagi 8 dengan 3. Karena kebetulan 3 dengan 8 ini 3 lebih kecil, maka tidak berubah posisinya. Kemudian bandingkan 3 dengan 15. Karena lebih kecil, tukar posisi di sini. Nah, proses kedua ini pada langkah ketiga, itu sudah terjadi pertukaran data. 2, 22, 10, 3 sama 15. Ya, terus bandingin lagi dengan 10. Sama seperti tadi. Bandingin lagi dengan 22, tukar posisinya. Bandingin dengan 2, 3. Nah, ini adalah output dari proses kedua. Ini nanti menjadi input untuk proses ketiga. Ini. Bandingin lagi. Nah, bandingkan lagi terus ya. Nah, ini tidak berubah ini. Karena 3 dengan 8, 3-nya lebih kecil. 2 dengan 3 juga tidak. Nah, kalau kita perhatikan yang ini sudah 3 bilangan terkecil awal. 2, 3, dan 8. Ini menjadi input untuk proses keempat. Lanjut lagi ke sini. Ya. Tukar posisinya, bandingkan kalau dia lebih kecil. Bandingin lagi. Dapat ini, sudah terurut 4. Coba diperhatikan, kalau ini tadi 1, ini 2, ini 3, ini 4, udah mulai terurut dia. Ini menjadi output lagi. Ya. Bandingin lagi ke sini. Sampai nanti terakhir prosesnya adalah ini. Ya, 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini udah. Oke. Nah, ini udah. Kalau kita perhatikan ada 5 ya. Jumlah data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 min 1 sama dengan 5. Ya. Oke. Ini konsep awal dari bubble sort. Ya. Tolong dipahami, coba dicoba dengan contoh-contoh yang lain. Untuk menerapkan ilustrasi bubble sort. Oke. Sampai sini ya penjelasan tentang dasar bubble sort. Ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode yang berikutnya. Ya. Oke, silakan dipelajari lagi videonya, kemudian diberikan saran komentar di kolom di Edmodo. Terima kasih, selamat siang.